Dan kemudian diberangkatkan menuju ke Imogiri. Apakah memang secara urutan-urutan dari prosesi pemakaman ini di Loji Gandrung ini hanya sebagai transit tanpa ada prosesi lagi seperti itu Pak Bambang? Ya, nampaknya sudah tidak ada prosesi lagi. Jadi secara simbolis, jadi Loji Gandrung adalah representativeness dari Republik ini. Kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Tadi disebutkan dari Mas Widi ada Prokominda di situ, ada Pak Wali dan jajarannya, sehingga hanya sekedar transit, penghormatan terakhir dan segera diberangkatkan ke Imogiri karena dari Solo ke Imogiri nanti kira-kira memakan waktu sekitar 2 jam. Sehingga sampai di sana diperkirakan setelah duhur baru sampai di Imogiri, dan itu nanti belum prosesinya naik tangga, Mas. Ada sekitar 400-an 9 anak tangga. Ya, jadi jenazah ini akan diarak menggunakan ditandu oleh abdi dalam dari Keraton Surakarta yang ada di Imogiri, kemudian dibawa ke atas ke Kasuargan Pakubono ke-10, sehingga prosesinya akan masih makan waktu lama, Mas. Oke, jika di Loji tidak ada prosesi lain begitu, tadi Pak Bambang sempat menyebutkan ketika di Imogiri kemungkinan besar akan ada prosesi pengangkatan jenazah begitu. Bisa dijelaskan lebih detail sebetulnya prosesi apa lagi yang nantinya akan dilakukan di Imogiri? Baik, di Imogiri setelah sesampainya di Imogiri di bawah, kemudian ada serah terima dari Senopati Lampah atau ketua atau pimpinan perjalanan jenazah ini kepada Bupati Imogiri. Lalu setelah itu dibawa ke atas. Yang pertama, anak tangga bagian pertama itu menuju ke masjid yang dibangun Pakubono 10 di sana, kemudian untuk disolatkan. Jadi setelah disolatkan, kemudian biasanya ada istirahat sekitar 5-10 menit untuk mempersiapkan para penandu ini untuk siap naik ke tangga yang lebih atas, yang jumlahnya sekitar 400-an itu. Jadi naik ke atas, kemudian akan diiringi oleh prajurit dan abdi dalam ulomo atau ulama, abdi dalam ulama yang ada di Imogiri dan juga ada yang dari Keraton Surakarta secara bersama-sama sampai di atas. Jadi itu gambaran prosesi yang ada di Pajimatan Imogiri. Oke, Pak Bambang, sebagai pencerahan untuk kita semua begitu, mungkin ya beberapa juga masih belum mengetahui apakah seluruh Raja Surakarta begitu yang telah meninggal dimakamkan di Imogiri dan bagaimana sejarahnya? Ya baik, jadi Imogiri ini kan makam raja-raja yang dibangun oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo di sekitar tahun 1600-an dan dibangun selama sekitar 13-15 tahun oleh beliau. Dan di Imogiri ini bangunannya adalah kombinasi atau perpaduan antara Jawa kuno, mungkin kalau bisa dikatakan seperti gapura-gapura yang ada di Bali semakam itu, atau dulu zaman Majapahit, kemudian ada perpaduan, ada Islamnya. Lalu di Imogiri ini ada Kasuargan di Kasultanan Ngayogyakarta, ini makam raja-raja dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di sebelah utara kalau nggak salah, kemudian sebelah timur, sebelah baratnya ada makam-makam raja-raja dari Keraton Surakarta. Praktis raja-raja Keraton Surakarta ada di Imogiri semuanya, kecuali kalau mulai masih zaman Mataram sebelum zaman Surakarta itu ada satu raja, misalnya Amangkurat I yang terkenal dengan nama Amangkurat Tegal Arum, itu memang dikebumikan di Tegal.
karena dulu berkaitan dengan ketika Sinuhun Amangkurat I itu lari dari kerajaannya, kemudian lari karena pemberontakan waktu itu, kalau tidak salah pemberontakan Trunojoyo, kemudian keraton kemudian pada lari, kemudian lari ke selatan dulu ke Imogiri, kemudian ke barat sampai ke Kebumen Banyumas, lalu ke utara sampai Tegal, dan sesampainya Tegal beliau mangkat di sana, sehingga Amangkurat I dimakamkan di sana. Tapi hampir semua raja Keraton Surakarta itu dimakamkan di Imogiri. Oke, Pak Bambang, saya melihat juga di Loji Gandrung saat ini tampak ada tokoh-tokoh publik begitu ya, yang paling mencolok yang saya lihat ada Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah Anda mengetahui sebetulnya seberapa dekat Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 ini dengan Jokowi? Seperti apa hubungannya? Kalau Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, itu tidak hanya dengan Keraton Surakarta dekat, dengan Mangkunegaran juga dekat. Pak Jokowi ini kan terkenal dekat dengan rakyat, dan beberapa kali Pak Jokowi ini kan sempat juga pernah mengunjungi keraton, kemudian berbincang dengan Sinuhun Pakubuwono ke-13 juga. Bahkan kemudian ketika dulu masih ada konflik pada saat awal-awal Pakubuwono ke-13 ini menduduki tahta, Pak Jokowi kan memberikan upaya-upaya yang tidak pernah berhenti untuk terjadinya rekonsiliasi, dan kemudian berhasil rekonsiliasi itu, dan kemudian sampai hari ini kemudian yang bertahta di Keraton Surakarta kan Pakubuwono ke-13 itu. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Banyak insight yang kami dapatkan dari Bendoro Raden Mas Bambang Irawan, Budayawan Solo, yang telah memberikan waktunya menjelaskan terkait dengan prosesi pemakaman Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 dan juga hal-hal lainnya tadi sempat dijelaskan terkait juga dengan sejarahnya. Terima kasih sekali lagi Budayawan Solo, Bendoro Raden Mas Bambang Irawan, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Sehat.